Nona Nadia Pratama. Apakah Anda bersedia menikahi Tuan Arga Wijaya? Aku bersedia. Nadia. Ada apa? Apa aku terlahir kembali? Bahkan kembali ke hari pernikahanku dengan Arga Wijaya. Di kehidupan sebelumnya, aku salah menikahi Arga Wijaya. Tak dizinangkah, dia sudah berselingkuh dengan adik tiriku, Nabila Pratama. Bersekongkol merampas seluruh hartaku. Membuatku mati mengenaskan. Tuhan Maha Adil memberiku kesempatan hidup sekali lagi. Kali ini, aku tak akan mengulangi kesalahan. Pernikahan ini tidak. Terima. Pernikahan ini kulakukan, sayang. Sayang kecil, aku pakai gaun pengantin, datang untuk menikahimu. Kamu, kok malah nikah sama orang lain? Jahat kamu. Reza, Saputra, apa kamu gila? Lepaskan. Omong kosong. Aku taruhan sama teman-teman. Kalau gagal batalin pernikahanmu. Aku ini tuan muda. Gak bakal lagi jadi orang Saputra. Dasar. Saat suka, panggil aku Siusi Manis. Saat sudah tak suka, langsung panggil nama lengkap. Lelaki tak setia. Bukankah itu Reza Saputra, si anak orang kaya malas terkenal kota Kencana? Dia kan musuh bebuyutan sama pengantin pria? Kok bisa? Kamu tahu apa? Ini lagi tren nih. Cinta dan dendam sedalam lautan. Saling cinta, saling melukai. Di kehidupan sebelumnya, Reza Saputra juga pernah mengacau pesta pernikahan. Membuat Arga Wijaya jadi bahan tertawaan sekota. Di kehidupan ini, memberi alasan untuk batalkan pertunangan. Arga Wijaya, kita sudah selesai. Pernikahan dibatalkan. Nadia, dengar dulu penjelasanku. Ini bukan seperti yang kau kira. Hei, kenapa kau mempermainkan lalu membuangnya? Kau kan sudah janji akan menikahinya. Reza Saputra, kamu gila ya? Gue nikahin kepala bapak lo. Di kehidupan sebelumnya, perusahaanku dihancurkan Arga, tak tersisa apa-apa. Hanya Reza yang mau membantuku. Di kehidupan ini, mungkin bisa bekerja sama dengannya. Dia tak mau menikahimu. Gue yang nikahin. Hah? Nadia, au. Mengerti sekarang? Paham. Ayo pergi. Bukan. Merebut pria tampan dengan paksa? Tolong. Tolong aku. Anak brengsek ini tak mau kencan, tak mau pacaran, cuma tahu hura-hura setiap hari. Kapan aku bisa punya cucu? Tak ada menantu perempuan, mana mungkin ada cucu? Sang Buddha, lindungilah. Anugerahilah aku seorang menantu yang bisa mengendalikannya. Tuan besar. Tuan muda Reza, pakai gaun pengantin, mau rebut pengantin, bilang mau menikahi Arga Wijaya. Apa? Sial-sial. Ini gara-gara sang budaya yang ku mau menantu perempuan, bukan menantu laki-laki. Tidak, bukan. Tuan muda Reza mau bikin rusuh, mau merebut pengantin pria. Malah direbut pengantin perempuannya, langsung ditarik ke dinas catatan sipil. Sang Buddha memang sakti.
Pusing 7 keliling. Kalah sama ide cemerlang Sang Buddha. Ambil kartu keluarga ke dinas catatan sipil. Tolong. Dijambret. Di siang bolong, pria tampan diculik paksa. Dengar ya. Jangan mimpi merampas dengan paksa. Ayahku Dharma Saputra. Terus kenapa? Kamu. Ayah, ibu, tolongin aku. Wah, minggir sana. Menantu perempuan, cepat daftar. Bu. Aku nggak mau. Nggak. Aku nggak mau. Dia dewasa. Jangan-jangan. Iya, ikut Nona Nadia, hidupmu bakal enak. Jangan. Jauhkan. Aku nggak mau. Jangan harap pakai cincin ini. Dasar si imut. Sini. Nggak mau. Aku nggak mau satu adegan sama kamu. Dasar si imut. Tidak. Habis. Semua berakhir. Aku, tuan muda terganteng, sekota kencana, jomblo berkelas. Jatuh. Diam. Kamu teriak-teriak apaan? Dapat istri secantik ini, harusnya senyum-senyum sendiri. Menantu perempuan. Rumah pengantin kalian sudah disiapkan. Pindah ke sini sekarang. Suruh si brengsek ini, pindahkan barang-barangmu. Betul, betul. Nadia, mulai sekarang kita satu keluarga. Ayah. Ibu. Nadia Pratama. Nadia Pratama. Nadia, jangan keras kepala. Ayo ikut aku pulang dan menikah. Kakak. Kalau kakak pergi, muka keluarga Wijaya dan Pratama akan dilecehkan. Kak Aga begitu baik padamu. Bagaimana tega membatalkan pertunangan? Nabila Pratama. Adik tiriku. Baik sekali mau menasihatiku. Takut rencanamu dengan Arga untuk menggelapkan hartaku gagal. Ya, benar-benar bersekongkol berbuat jahat. Nadia, aku tak marah padamu. Ini salah Reza Saputra, si sampah. Sengaja mengacau. Ikut pulang, ya? Hei, kenapa serangan pribadi? Arga Wijaya. Aku dan Reza sudah menikah. Mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Menikah? Dengan dia? Nadia Pratama? Kamu lebih mau nikahi sampah daripada aku? Kamu buta. Terus kenapa? Aku sampah. Aku bangga. Lebih baik dari orang sepertimu. Arga Wijaya. Dengar baik-baik. Di mataku, kau bahkan tak sebanding dengan satu jari Reza Saputra. Kalau kau masih punya muka, jangan muncul lagi di depanku. Apa maksudmu? Dulu kan kau yang memohon menikahiku. Sekarang kau mau kabur dengannya? Kau mempermainkanku? Astaga. Kakak. Jangan-jangan kau sudah berembuk dengan Tuan Muda Reza. Sengaja mengatur sandiwara ini untuk membatalkan pertunangan? Akhirnya aku paham. Rupanya kalian berdua sudah bersekongkol memainkan sandiwara ini. Mempermalukan aku dan keluarga Wijaya. Wanita. Nadia Pratama, kau gila. Berani-beraninya kau pukul aku. Kakak. Bagaimana bisa kau perlakukan Pak Aga begitu? Sudah. Berhenti berakting di sini. Aktingmu tak sebagus sandiwara kalian berdua. Aktingmu tak sebagus sandiwara kalian berdua. Kakak, jangan asal bicara. Jangan untuk kabur dengan Tuan Muda Reza.
lalu sengaja menjebak kami berdua dengan fitnah. Tak ada bukti. Ini fitnah pencemaran nama baik. Mau bukti? Ini. Ini adalah. Lihat. Mau kutunjukkan pada semua orang, mari kita lihat bersama. Lembutlah, tak ada. Jangan takut, sayang. Setelah menikah nanti, keluarga Pratama akan jadi milik kita. Aku akan menikahimu. Ini bukti yang kudapatkan. Bukti kalian berdua mesum sebelum menikah. Masih ada yang mau dikatakan? Melanggar kesusilaan. Tak tahu malu. Jangan lihat. Jangan lihat lagi. Palsu. Ah, semuanya palsu. Nadia Pratama. Kau sengaja mau menghancurkan aku, ya? Bicara apa kau? Dasar kau memang brengsek. Ini bukan menghancurkan. Ini namanya menyingkirkan hama masyarakat. Ada Wijaya. Kau lihat baik-baik. Suamiku, Reza Saputra, dia 1000 kali lebih baik darimu. 10.000 kali. Kau tak pantas jadi pembantunya pun. Kau tak pantas jadi pembantunya pun. Tak disangka. Dia ternyata sangat tergila-gila padaku. Wah, pesonaku yang mematikan ini. Diam saja, apa? Usir mereka keluar. Nadia Pratama. Kau akan menyesal. Masuk sana kau. Ibu. Buka pintunya. Pilih aku atau dia. Mau cucu. Kau, jangan mendekat. Aku ini pria baik-baik. Aku sungguh marah nanti. Aku sungguh marah. Tak berpengalaman. Cukup bersih. Bisa punya anak dengannya. Nadia. Ibumu baru saja meninggal. Ayahmu sudah membawa orang. Dan anak haramnya itu, Nabila Pratama pulang. Kakek tahu. Kau masih menyimpan dendam. Kakek. Aku benci keluarga Pratama. Tapi aku tidak benci kakek. Dulu. Kalau bukan kakek yang menjemputku dan membesarkanku sendiri, tak akan ada diriku yang sekarang. Tenang saja. Selama kakek masih bernapas. Takkan kubiarkan mereka mengganggumu. Selama ini, urusan keluarga, kau kelola baik. Tapi, kakek punya satu permintaan lagi. Silakan. Kau harus segera punya anak. Agar ada pewaris. Dengan begitu, baru kakek bisa tenang menyerahkan keluarga Pratama ke tanganmu. Hei, kamu, jangan mendekat. Jangan mendekat, ya. Walaupun aku sangat tampan dan bertubuh besar tegap, tapi kamu tidak boleh. Tidak boleh apa? Lanjutkan. Aku tahu. Hari ini kamu kesal karena Arga Wijaya, si brengsek itu. Kamu marah. Dan butuh pria terganteng sedunia ini untuk menenangkanmu. Tapi aku, sekali-kali tidak akan menjual tubuhku. Kita bercerai saja besok. Kamu, tenang dulu. Aku sudah tenang. Wajahmu lumayan. Nanti anak yang lahir pasti imut. Jangan lihat aku dengan tatapan seperti itu. Kamu bukan tipeku. Lalu kamu suka tipe yang seperti apa? Ya tentu saja artis besar. Kulit putih, cantik, kaki jenjang. Dibandingkan mereka, kamu. Aku kenapa? Kamu sepertinya lebih cantik. Kamu mau melakukan apa? Tentu saja. Melakukan hal yang biasa dilakukan suami istri.
Kok tidak ada suara, ya? Jangan-jangan anak kita tidak mampu? Salahmu tidak cepat-cepat. Bawa dia periksa ke andrologi. Sekarang ini, kalau istri menjijikan anak kita, bagaimana? Lihat kan. Sudah kubilang anak kita, tak punya pengalaman. Sampai bikin menantu perempuan menangis. Ini kok aneh. Tangisan ini jelas suara anak kita. Kami cuma lewat. Lewat iya kalian lanjut saja. Lanjut ya. Ayah ibu. Jangan banyak alasan. Kalian lihat. Ini kan sama saja mendorongku ke dalam lubang api. Diam. Nadia itu kan orang terkaya di kota Kencana. Di usia muda. 20 tahun sudah. Memimpin grup Pratama. Ini bukan lubang api. Ini jelas lubang uang. Kau beruntung. Cepat balik. Temani menantumu. Kalian. Aku tanya sekali lagi. Kalian pilih aku atau pilih? Menantu perempuan. Baik. Kalian akan menyesal. Tunggu. Ibu. Aku tahu ibu yang paling. Pulang temani istrimu. Malam pertama. Tinggalkan pengantin di situ. Pantaskah? Menantuku setuju belum? Kau sudah mau keluar? Pulang. Dengar ya. Jangan paksa aku di hari bahagia ini menamparmu. Kalian. Anak ini. Ayah. Ibu. Dia pergi kemana? Berdasarkan tabiatnya. Seharusnya. Ke klub malam. Bagus. Bagus sekali. Ayo. Mari kita bersenang-senang. Bos Reza taruhan dulu, kamu menang, kamu berhasil mengacaukan pernikahan Arga Wijaya. Mobil sport edisi terbatas dunia ini. Jadi milikmu. Bos Reza, aku dengar kau merusak pesta pernikahan, tapi malah direbut oleh Nadia Pratama. Lalu kalian menikah. Nadia Pratama kan terkenal galak di kota Kencana. Jangan-jangan kau jadi takluk pada istri? Omong kosong. Mau mengatur aku? Jangan mimpi. Iya. Bos Reza hebat. Bos Reza, kenapa kau? Rindu Kak Nadia? Mukamu merah sekali. Aku tidak. Mulai hari ini, aku tak pulang ke rumah. Biarkan perempuan galak itu jadi bahan tertawaan sekota Kencana. Nanti dia akan menangis minta cerai. Saat itu, biar dia tahu. Siapa? Raja. Di sini. Halo? Reza Saputra. Dalam 1 jam. Kalau tak pulang, tanggung akibatnya. Mimpi. Aku mau pulang jam berapa? Ya jam berapa? Jangan ikut campur. Bos Reza hebat. Memang jago. Ayo, bersulang untuk bos. Habiskan. Brengsek. Benar-benar bukan orang baik. Menantuku. Hajar saja dia. Pukul sampai babak belur. Jangan lembut. HMPH. Tenang. Aku akan buat dia pulang dengan patuh. Nanti aku pulang. Langsung kuhajar dia dengan pukulan kaki kiri. Pukulan kaki kanan. Lalu tendangan dewa. Kubuat dia berlutut dan panggil aku ayah. Iya, kau yang paling hebat. Ayo. Mari kita bersulang lagi. Kamu yakin Reza Saputra ada di sini?
Yakin, barusan aku melihatnya. Kalau bukan karena dia, pernikahanku takkan batal. Reza Saputra. Aku akan menghancurkanmu, akan bisa pulang selamat. Barangnya sudah siap? Oh, ini Tuan Muda Reza? Cepat sekali diusir oleh Nadia Pratama. Kupikir siapa? Ternyata tuan muda Arga yang selingkuh sebelum nikah, dan pertunangannya dibatalkan di depan umum. Masih berani muncul? Tertawalah. Nanti kamu takkan bisa tertawa lagi. Nadia Pratama sudah lama kubosan. Kamu malah mengambil barang bekasku dan merasa bangga. Aku tak tahu apa yang kamu banggakan. Ulangi katamu. Bares mati? Dengan kemampuanmu, lupakan saja. Reza Saputra. Seluruh kota Kencana siapa yang tak tahu. Kamu hanya berani di rumah. Lepas dari keluarga Saputra, kamu bukan apa-apa. Coba ulangi. Kubilang kamu. Reza Saputra. Dari kecil cuma bisa nangis lihat kecoak, pengecut, selalu cuma bisa bersembunyi di belakang orang, pecundang. Siapa yang kau sebut pecundang? Gue bahkan tak takut mati. Benarkah, Tuan Muda Reza? Kalau begitu, berani main yang lebih seru? Kalau menang, semua properti grup Kencana dan 20% saham grup Wijaya, semua untukmu. Kalau kalah, nyawamu yang kutinggal. Bagaimana? Bos Reza, tenang. Tak usah marahi orang begini. Pengecut, Tuan Muda. Cengeng kayak perempuan, cuma sembunyi di belakang. Bual, Siapa pengecut? Seumur hidupku. Aku gak kenal takut. Bagus. Tuan Muda Reza hebat. Kalau berani, hari ini tunjukkan pada kami. Bangsat. Ayo maju. Kira aku takut? Reza Saputra. Kau cari mati. Jangan salahkan aku. Ada 2 kotak di sini. Salah satunya berisi ular berbisa. Kobra mematikan. Aturannya simpel. Kau pilih satu. Kalau berani masukkan tangan, aku langsung nyerah. Semua propertiku di kota Kencana. Dan 20% saham grup Wijaya jadi milikmu. Bos, jangan main ini. Ini main nyawa. Takut? Sudah kuduga. Reza Saputra. Dari ujung kepala sampai kaki. Kau cuma sampah. Yang sembunyi di balik nama keluarga Saputra. Tanpa keluarga Saputra, kau bukan apa-apa. How? Kena batunya? Kau cuma anak manja. Yang cengeng cari ibu. Sekarang menikah. Tetap pecundang. Sembunyi di belakang Nadia Pratama. Bual, siapa bilang takut? Kalau tak takut, masukkan tangan. Hari ini kuperlihatkan. Apa artinya pria sejati? Arga Wijaya. Properti yang sudah disiapkan, dan sahamnya. Peluang setengah-setengah. Tak kusangka. Tuan Mudara. Kalau tak sanggup, mengaku kalah saja. Tak memalukan kok. Diam. Keberuntunganku selalu bagus. Pasti tepat. Memang benar kau bodoh. Di kedua kotak ini sudah kutaruh. Ular berbisa. Reza Saputra. Kau tamat. Hentikan. Hentikan. Kau bodoh sekali. Cari bantuan. Reza Saputra. Ternyata kau memang cuma pecundang yang sembunyi di belakang istri. Tak berguna. Omong kosong. Siapa yang sembunyi? Aku cuma pemanasan tadi. Baru mau ulurkan tangan. Ayo kita pergi. Pergi. Permainan baru saja dimulai. Pergi sekarang sepertinya tak sesuai aturan. Di kehidupan sebelumnya, untuk balas dendam pada Reza, Arga sudah menaruh di kedua kotak ini ular berbisa. Nyaris merenggut nyawa Reza. Di hidup kali ini, ku buat Arga menuai buah kejahatannya sendiri. Tuan Mudara. Jangan-jangan kau takut? Kalau hari ini kau berani keluar dari sini, akan kusebarkan ke seluruh kota Kencana, agar semua tahu kau ini pengecut. Bualan. Siapa bilang dia takut? Mau main, ya? Baik. Aku gantikan dia main. Tidak boleh. Kau ini perempuan main apaan? Di dalamnya ada ular berbisa. Ini main nyawa. Kau main, biar aku yang main. Reza Saputra, ingat baik-baik. Kau adalah priaku. Siapa yang berani sentuh kau berarti menantangku. Permainan ini harus kumainkan. Bagus. Wah, betapa romantisnya suami istri. Silakan.
Nadia Pratama. Hari ini kalau kau berani masukkan tanganmu, saham dan propertiku akan jadi milik kalian berdua. Karena kau cari mati sendiri, kupenuhi keinginanmu. Nadia Pratama. Tenang. Percayalah padaku. Tampaknya Direktur Nadia kurang beruntung mendapat kotak yang berisi ular berbisa itu. Cepat panggil ambulans. Nanti terlambat. Nyawanya bisa tidak tertolong. Nadia Pratama. Cepat panggil ambulans. Segera. Cepatlah. Dalam 30 menit. Kalau tidak ada serumnya. Dewa pun sulit menolong. Nadia Pratama. Jangan sampai terjadi apa-apa. Kau mau apa? Kuhisap darah racunnya untukmu. Tidak perlu. Tidak ada luka. Lalu darah di tangan Kak Nadia itu. Dari sini. Apa? Kau malah membunuh ular berbisanya? Rupanya permainan bisa dimainkan seperti ini. Kak Nadia, kau yang paling jago. Kau benar-benar membuatku ketakutan. Lain kali jangan ambil risiko seperti ini lagi. Terlalu berbahaya. Kenapa? Khawatir padaku? Siapa? Siapa yang khawatir padamu? Aku cuma takut kau kelewatan dan menyeretku ikut celaka. Arga Wijaya. Tadi kan sudah sepakat. Properti atas namamu dan saham 20%. Kapan balik namanya? Perjanjian ini, aku yang buat dengan Reza Saputra. Nadia Pratama yang turun tangan, sudah melanggar aturan. Permainan ini tidak sah. Arga Wijaya. Dasar pecundang. Kau ingkar janji. Tak bisa terima kalah? Kalau begitu, kita main lagi. Kalau kau kalah, properti dan saham jadi milikku. Kalau aku kalah, semua yang atas namaku, properti dan saham, semua jadi milikmu. Berdasarkan apa? Kita kan sudah menang. Kalau begitu, asal aku menang, tak perlu nikahinya pun, bisa dapat saham keluarga Pratama dengan mudah. Benar-benar. Tanpa usaha sedikit pun. Aku harus ikut. Wah, berani sekali, Direktur Nadia. Kalau kau mau main, aku temani sampai akhir. Katakan. Main apa? Sederhana saja. Lempar dadu. 6 dadu dilempar. Yang total punya lebih besar menang. Tidak boleh. Aku tidak setuju. Sudah kelihatan kau tak pernah main di tempat seperti ini. Dadu saja belum pernah pegang, kan? Arga Wijaya itu. Jago permainan kartu dan catur serta dadu. Ini jelas-jelas merugikan. Coba saja. Siapa tahu aku beruntung. Kenapa? Khawatir padaku? Siapa-siapa yang khawatir padamu? Aku hanya tidak suka kelakuannya. Takut kalau kau kalah. Memalukanku. Baiklah, baiklah. Sudah. Main atau tidak, akhirnya? Main. Tapi, aku tambah satu syarat lagi. Kalau aku menang. Selain yang tadi, kau harus berlutut dan sumpah. Tidak akan cari-cari masalah Reza Saputra lagi. Minggir jauh-jauh. Baik. Nadia Pratama? Malam ini aku buat kamu bangkrut total. Ini akibat kau hianati aku. Giliranmu. Direktur Nadia, bisa nggak sih? Jangan-jangan dadunya hilang di goyangmu. Iya kan? Nadia, sudahlah. Kita. Lanjutkan. Sudahlah. Nadia, demi hubungan kita dulu. Berlututlah dan mohon padaku. Aku bisa memberimu kelonggaran. Kamu siapkan dulu lututmu sendiri. Kamu buka. Boleh. Masih belum menyerah? Cukup omong kosong.
Hebat, Kak Arga. Putaran ini pasti menang. Nilanku besar. Lo. Masih berani buka? Buka. Kamu lihat pun gak, berani buka? Yang dipertaruhkan, seluruh hartamu. Tidak apa. Keberuntunganku selalu bagus. Sudah. Jangan main drama murahan begitu. Kalau mau buka, cepat. Kamu buka dulu. Bagaimanapun, akhirnya, sudah pasti. Benar. Akhirnya sudah pasti. Nadia pertama? Kau pasti kalah. ...30 poin sempurna. Nadia pertama? Dengan apa kau lawan aku? Kamu kalah. Selesai, selesai. Kali ini, Kak Nadia, sepertinya akan kalah. Nadia, kamu. Jangan terlalu khawatir. Meski saham dan rumahmu hilang semua. Reza Saputra. Sanggup menafkahimu. Tuan Muda Reza. Jangan muluk-muluk. Aset keluargamu itu tak cukup kau hancurkan. Nadia pertama? Lebih baik kau serahkan sertifikat properti dan surat pengalihan saham. Selagi aku masih baik hati, mungkin aku masih mau memberimu tempat berteduh. Arga Wijaya. Kau keterlaluan. Aku keterlaluan? Kalah ya terima. Nadia pertama? Bukankah begitu? Kau yakin aku akan kalah? Memang tidak. Aku main dadu sejak kecil. Mustahil kau menang. Belum tentu. Astaga. Tidak 36 poin. Kau kalah. Tidak mungkin. Kau pasti curang. Nekat karena terdesak. Kau tuduh aku curang? Buktinya? Lagi pula. Yang curang. Kan kau? Dua ular berbisa. Arga Wijaya. Kau mau bunuh bos Reza. Pantas tadi kau provokasi dia. Rupanya, semua sudah kau rencanakan. Omong kosong. Ini, kotak-kotak ini mereka yang siapkan. Aku tak tahu apa-apa. Tak tahu? Berani masukkan tanganmu, coba. Tidak berani? Masih berani berbuat jahat? Aku tak mau. Aku salah. Nadia, Nadia, lihatlah aku. Kebaikanku padamu, kau tahu itu. Hanya karena terlalu mencintaimu, aku jadi begini. Kalau tidak, Buat apa aku? Jangan macam-macam. Arga Wijaya. Ucapanmu itu. Simpan saja untuk inspektur. Halo. Inspektur. Saya mau melapor ke polisi. Ada orang berusaha membunuh. Nanti. Kalau Reza Saputra, lewat jam 11 malam, belum pulang. Aku. Bos, sudah kubilang tadi, pulang cepat-cepat. Jangan keluar lagi. Sekarang, langsung. Pulang sama Kak Nadia. Pengkhianat. Pulang. Anak brengsek ini, kok belum pulang juga? Jangan-jangan menantu kita. Diganggu dia? Tenang. Lihatlah menantu kita.
Seperti orang yang bakal diganggu anak kita. Nyonya muda Nadia sudah pulang. Nadia. Kau pulang. Tapi si brengsek itu tidak? Sungguh keterlaluan. Biar aku sendiri. Angkat dia pulang. Kubunuh dia. Cepat masuk. Apa mataku tidak salah lihat? Si brengsek ini bisa pulang dengan patuh? Nadia. Hanya kau yang bisa. Tentang hari ini. Terima kasih ya. Untung. Lutut. Hah? Suruh aku berlutut di papan ketik? Lutut atau tidak? Aku berlutut. Aku berlutut, sudah puas? Orang bijak pakai mulut, bukan tangan. Aku tahu. Kau sangat marah hari ini. Reza Saputra, umurmu berapa? Jangan bertindak gegabah. Kalau aku tadi datang sedikit terlambat, kamu bisa saja tewas. Bagaimana kalau sesuatu terjadi padamu? Bagaimana dengan orang tuamu? Apa kamu benar-benar mau jadi yang disebut orang sebagai anak orang kaya pemalas umur hidup? Ternyata kamu juga melihatku seperti itu. Iya. Aku memang anak orang kaya pemalas. Sampah. Reza Saputra. Sudah berapa umurmu? Berani-beraninya kamu mengatakanku. Berani-beraninya kamu mengatakanku. Masih berani? Nadia Pratama. Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Aku pukul. Aku. Pukul aku sampai mati? Cuma modal kamu? Kamu tidak boleh tidur di sini. Kamu keluar. Kita berdua suami istri. Kenapa aku tidak bisa tidur di sini? Kita sudah menikah. Kenapa aku tidak bisa tidur di sini? Kamu. Aku beritahu ya. Malam ini. Kalau kamu berani menyentuhku sedikit saja. Aku akan. Kamu akan apa? Aku. Aku akan. Kalau kamu berani melewati garis batas ini, aku akan memukulmu. Tunggu menantu perempuanku datang, baru mulai makan. Ibu. Benar juga. Bahkan tidak menunggu istrimu. Jelas dididik dengan buruk. Anakmu itu. Anakmu itu. Anak yang lahirkan itu. Kamu. Ayah. Ibu. Pagi. Nadia. Nadia. Makan sarapan dulu baru pergi. Tidak usah. Masih ada urusan di perusahaanku. Nadia. Makan sedikit saja. Kamu tadi malam juga lelah. Coba cicipi. Bubur ini yang Reza masak. Dia yang masak. Tentu saja. Masakan aku ini. Terbaik sekota Kencana. Orang biasa. Jarang bisa mencicipinya. Terima kasih, Ibu.
Gimana? Enak sampai tak bisa bicara, ya? Menikah denganku. Kau dapat harta karun. Enak. Kau hebat sekali. Benar. Benarkah? Nadia. Makan pelan-pelan. Ibu ambilkan lagi. Sudah cukup, Ibu. Sebenarnya aku jarang makan banyak. Tapi bubur ini enak sekali. Jadi makan lebih banyak. Tidak boleh begitu. Kerjamu sibuk sekali. Tidak makan, tubuhmu bagaimana tahan? Nadia. Dia ini, selain masak, tapi soal masak. Dari kecil sudah berbakat. Begitu ya, Nadia. Nanti, dia yang tanggung. 3 kali makan harianmu, memasak dan mengantarmu. Memangnya kenapa? Karena kau seharian hanya menganggur. Nadia itu direktur utama. Sangat sibuk. Harusnya kau merawatnya dengan baik. Ayah. Ibu. Sejak dia datang, hati kalian condong ke Samudra Pasifik. Aku juga punya pekerjaan sendiri. Pekerjaan apa? Kerja tak becus. Hura-hura nomor 1. Mulai sekarang. Kau hanya punya satu tugas. Jadi suami yang baik. Ayah. Ibu. Sebenarnya tak perlu. Nadia. Kejadian semalam. Kami sudah tahu. Untung ada kamu. Menyelamatkan nyawa si brengsek ini. Nadia. Setelah sekian lama, akhirnya keluarga kami kedatangan orang yang bisa mengendalikannya. Itu karena gue pria baik, gak mau lawan cewek. Itu karena kamu gak bisa ngalahin dia. Kamu. Dengar ya. Gue ini. Bukanlah suami rumahan yang disuruh-suruh. Gue juga punya urusan sendiri. Gue gak mau melayani lagi. Dasar kau. Nadia. Reza memang tabiatnya begitu. Jangan dihiraukan. Ini beberapa villa yang kami siapkan untukmu. Ayah. Ibu. Saya paham maksud baik kalian. Tapi ini tak bisa saya terima. Ini, Setelah saya hamil nanti, saya akan bercerai dengan Reza Saputra. Saya tak bisa menerima hadiah apapun dari keluarga Saputra. Nadia. Ibu punya permintaan yang kurang pantas. Ibu. Silakan katakan, bisa saya bantu? Pasti saya bantu. Kedua orang tua keluarga Saputra baik. Saya tak bisa seenaknya pergi. Harus memberi balasan juga. Nadia. Kami ingin minta tolong padamu untuk mendidik Reza. Hari-hari ini kamu juga lihat, kalau Reza terus begini, bukanlah solusi. Kami berdua pasti akan tua suatu hari nanti. Saya mengerti. Perlu dididik sampai sejauh apa? Nadia. Kamu setuju? Nadia. Sebenarnya, kami hanya tak berharap banyak. Kalau dia bisa berubah, tak lagi hidup santai-santai saja, lalu jadi positif dan maju, hidup disiplin. Dan akhirnya, lalu serahkan perusahaan keluarga Saputra padanya. Itu sudah lebih dari cukup. Ini minta tolong pada menantu, bukan meminta pada dewa. Baik. Aku setuju. Tapi, aku juga punya syarat. Nadia Pratama. Aku mau cerai darimu. Sekarang kita ke dinas catatan sipil. Boleh. Ku bilang boleh. Tapi, bukan sekarang. Apa ini? Ini perjanjian perceraian. Setelah semua syarat di sini terpenuhi, baru kita bisa cerai. Aku keluar tanpa membawa harta. Syaratnya, pihak perempuan harus hamil sampai masa akhir kehamilan. Pihak laki-laki harus, dengan bantuan pihak perempuan, belajar pengetahuan bisnis dan sukses mengambil alih grup Saputra. Nadia Pratama, kau sudah siapkan kontrak ini dengan pengacara sejak lama? Kau anggap aku apa? Kau anggap pernikahan ini apa? Anggap pernikahan ini proyek saling menguntungkan. Anggap kau mitra kerjaku. Kau bisa minta pengacaramu periksa. Kontrak ini hanya menguntungkanmu. Kita bisa dapatkan yang kita inginkan, lalu bercerai. Bukankah bagus? Bagus. Bagus apanya? Kau tahu aku mau apa? Tidak. Tapi, kau bisa usulkan. Akan kuperhatikan untuk ditambah di kontrak.
Ayahku juga. Ibu juga. Kamu juga. Kalian sama sekali tidak peduli apa yang aku mau, tapi selalu bilang, ini demi kebaikanku. Maaf. Aku kurang pertimbangan. Kontrak bisa kamu baca pelan-pelan. Aku juga akan. Coba pahami kebutuhanmu. Kontrak. Bisa kita runding ulang. Siapa minta maaf darimu, seolah aku yang jahat. Tanda tangan ya, tanda tangan. Nanti. Jangan menyesal. Besok lusa jam pulang ke rumah keluarga. Kamu ikut aku. Enggak. Kakak juga ya. Jangan pulang ke rumah keluarga. Suruh seluruh keluarga nunggu. Kenapa? Tulang-tulang tua ini saja bisa nunggu. Kamu beberapa menit saja tak sabar. Tuan besar. Nona sulung Nadia sudah pulang. Kakek, silakan duduk. Maaf terlambat. Rapat Dewan Direksi. Agak lama. Tak apa. Kakek belum lapar. Jangan sampai cucuku kelaparan. Ayo, Ayah, bukannya ada kursi kosong di situ? pergi. Duduklah. Kakak. Kok pulang sendirian? Kak Arga. Tidak temani kamu pulang? Kenapa? Kakak ipar yang satu baru masuk kantor polisi. Langsung ingat kakak ipar yang satunya lagi? Kamu. Sudahlah. Bisa tidak kita makan dengan tenang? Kami ini kan cuma perhatian padanya. Reza Saputra ini, sungguh keterlaluan. Hari pernikahan. Pergi ke klub malam sudah keterlaluan. Hari ini Nadia pulang ke rumah keluarga juga tidak temani. Benar-benar keterlaluan. Kakak. Jangan terlalu sedih. Siapa bilang dia pulang sendirian? Siapa bilang dia pulang ke rumah keluarga sendirian? Macet di jalan. Beli hadiah untuk kakek. Kakek. Saya terlambat. Mohon maaf. Datang saja sudah cukup. Bawa banyak barang lagi. Menantu. Dengar kakek suka hidup sehat. Ini. Ginseng liar 1000 tahun dari gunung putih abadi. Buat rendam anggur atau buat sup, boleh saja. Ada juga kaligrafi dan lukisan, barang antik, lengkap semuanya. Semoga kakek suka. Suka. Aku sangat suka. Hahaha. Sayang. Lewat toko tadi. Rasa bentuk mawar ini cocok untukmu, tapi tak secantik kamu. Terima kasih. Suamiku. Di kehidupan sebelumnya, Arga Wijaya datang tangan kosong. Dia merasa wajar saja. Di hidup ini. Dia malah membelaku dengan cara kikuk begini, membelaku. Bagus. Anak baik. Jauh lebih baik dari yang cuma bisa omong doang. Ayo duduk di samping kakek. Mari kita makan. Pergilah.
Nadia, lihat Reza baik sekali padamu. Aku lega. Reza anak baik. Kamu harus hargai dia. Dia memang baik. Jangan khawatir tentangku. Justru kakek harus jaga kesehatan, terutama pola makan dan hidup sehari-hari. Ada yang tak beres sedikit, langsung beritahu aku. Tenang saja. Kakek akan jaga diri baik-baik. Aku cari Reza. Ingatkan dia. Di kehidupan sebelumnya, kakek diracuni Nabila, dan ibunya sampai tewas. Di hidup kali ini, aku harus cegah tragedi itu. Tenang, Nona. Semua aku ingat. Aku tahu caranya. Halo? Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Lambungku kambuh. Sakit perut. Tunggu. Nih. Minumlah ini. Bagus untuk lambung. Sudah. Kubiarkan. Terima kasih. Jangan banyak bicara. Enak. Kamu jago masak. Tentu. Aku ini. Bisa banyak hal. Mau kemana? Aku cuci piring. Tidurlah dengan tenang. Aku selalu di sini. Tak kusangka. Dia punya sisi ini. Tuan muda, sudah ketahuan. Nyonya muda waktu kecil, pernah diracuni ibu tirinya. Untungnya, Tuan tua pertama cepat bawa ke RS. Sejak itu, Nyonya muda mengidap anoreksia. Bagaimana dia? Melewati tahun-tahun ini? Pantasan saat pulang ke rumah, dia tak sentuh makanannya. Malam tadi sakitnya parah. Ya. Aku tak tega melihatnya. Tuan muda, Anda ini menangis karena kasihan? Aku tidak. Halo? Ada apa? Itu. Aku sibuk melayani. Jagain kamu semalaman. Tak ada ucapan terima kasih? Terima kasih. Cuma segitu?
Nanti malam aku pulang. Akan kuberikan hadiah untukmu. Hadiah? Jangan-jangan. Yang kuinginkan sudah pulang? Hadiahku mana? Santai saja. Ikut aku. Hadiahnya di kamar. Masa iya? Apa ini? Hadiah untukmu. Proposal proyek grup Saputra, laporan keuangan dan dokumen tender, semua ada di sini. Aku yang ajarin langsung. Malam ini belum selesai belajar, jangan tidur. Ini hadiahmu untukku? Ini balas budi? Atau balas dendam? Kalau mau cepat cerai, belajar. Tenang. Aku akan ajari dengan baik. Jangan dong. Pertama, penjelasan inti laporan proyek. Laporan ini untuk anggaran keuangan grup Saputra, dan laporan proyeksi. Mencakup bisnis inti, dan proyek investasi. Lihat, anak kita sudah besar. Akhirnya kerja yang benar. Nadia memang punya cara. Sudah cukup. Ayo pergi. Ceritakan padaku, tentang kondisi keuangan perusahaan kuartal ini. Semuanya akurat. Aku sangka dia cukup pintar. Cepat sekali belajarnya. Bagaimana? Lumayan. Gue memang jenius. Hari ini selesai belajar kan? Bisa istirahat? Bisa. Tunggu. Kau bilang mau berterima kasih padaku. Malam ini. Tidak termasuk. Lalu kau mau apa? Aku ingin. Kita masak bersama. Apa? Lihat kan. Standar 3 bintang Michelin. Malam ini ku pertunjukkan. Ada yang bisa gue bantu? Potong jadi cincang. Nggak perlu bagus. Asal jangan besar-besar. Oke. Canggung banget. Tapi lucu. Harusnya dipotong begini. Sudah. Kamu cuci sayur aja. Gue aja. Canggung amat. Kamu cuci sayur. Baik. Hei. HM? Lambungmu kan emang nggak bagus. Nanti. Gue yang masakin 3 kali sehari. Dan awasin kamu makan. Kamu nanti kalau perutmu sakit lagi. Atau. Cuma pengen makan. Bilang aja ke gue. Gue kan jago masak. Bisa bikin yang enak. Perasaan. Diperhatiin kayak gini. Udah lama nggak ada. Baik. Sudah matang, Direktur Nadia. Cicip dulu. Bukan maksudku cicip. Coba dong. Aduh. Anoreksia gue mau kambuh. Gak boleh sia-siakan niat baiknya. HM. Enak. Wah, baguslah. Ini coba.
Ini juga. Sama ini. Makan yang banyak. Aneh, gue bisa makan. Kenapa ya tiap kali masakan dia? Gue selalu lahap. Jangan-jangan anoreksia gue. Sembuh karena dia. Ngapain liatin gue? Makan dong. Oh. Jangan-jangan. Terpesona sama gue. Ini buatan gue. Kamu coba juga. Kok gak enak? Nggak. Rasanya. Cukup unik. Beneran? Jangan makan itu. Siapa bilang? Menurutku enak kok. Waktu kecil. Cita-cita terbesarku. Jadi koki top. Kenapa nggak kesampaian? Suatu hari. Aku susah payah masak banyak makanan enak. Mau orang tuaku cicipi. Dan puji aku. Tapi. Ayahku malah marah. Bilang aku nggak serius. Anak keluarga Saputra. Cuma boleh bisnis. Aku mikir. Andai suatu hari. Mereka mau duduk. Cicipi masakanku. Bagus banget ya. Pasti ada harinya. Aku juga mau buka restoran. Biar banyak orang. Coba masakanku. Lalu. Mereka semua takluk. Ada keahlian masakku. Sebut aku dewa masak baru. Hehehe. Di mataku. Kamu sudah dewa masak. Soalnya. Keahlian masak mula. Sembuhkan anoreksiaku. Beneran? Aku rebus lebih lama setengah jam. Minum lebih hangat. Baik untuk lambung. Makasih. Wah. Lihat, Pak Dharma. Langkah sekali ini. Bagus, bagus. Baru seperti suami. Reza. Di perusahaan. Ada proyek. Taman Ekologi Kota Selatan. Kecil. Tapi penting. Aku dan ibumu. Mau kamu yang urus. Aku gak bisa. Aku mana bisa urus bisnis. Ayah. Ibu. Baru belajar. Coba kalian cicip. Gak mau. Cuma ngurusin hal-hal gak penting. Mendingan. Bantu aku di perusahaan. Reza. Kapan kamu bisa? Kayak anak Pak Hartono, yang lebih mengerti. Supaya kami gak khawatir. Aku gak sanggup. Siapa bilang nggak sanggup? Ayah, tolong data proyeknya. Reza, serahkan padaku. Baik, baik. Aku. Beneran gak bisa. Pasti aku bikin berantakan. Kamu pasti bisa. Aku percaya kamu. Tenang. Ada aku di sini. Pelajaran negosiasi pertama. Sikap. Angkat kepala. Tegakkan punggung. Tatapan mantap. Lihat aku seperti ini. Sekarang, anggap aku wakil mereka. Sebutkan keunggulanmu. Investasi grup Saputra.
di bidang lingkungan. Sangat dibutuhkan. Untuk proyek Kota Selatan. Direktur Utama. Putra Anda. Kapan sampai? Direktur Hartono. Mohon tunggu sebentar lagi. Dia sebentar lagi sampai. Sebentar lagi. Dasar anak ini. Jangan-jangan kabur lagi. Cepat telepon dia. Aduh. Gak bisa dihubungi. Ya sudah. Nanti. Aku sendiri. Yang minta maaf ke Direktur Hartono. Proyek ini. Kayaknya gagal. Direktur Hartono, maaf sudah lama menunggu. Di jalan sengaja ambil data tambahan analisis dampak lingkungan. Saya rasa Bapak butuh. Data ini. Tim kami tak berhasil mendapatkannya. Tuan Muda Reza sangat perhatian. Tidak hanya itu. Untuk zona vegetasi inti di taman ekologi, kami punya solusi saling untung yang bisa lindungi hutan primer dan tingkatkan pengalaman pengunjung. Komisaris Dharma. Putra Anda sangat luar biasa. Serahkan proyek ini pada kalian. Saya tenang. Kalau begitu, semoga kerjasama kita lancar. Senang bekerja sama. Reza. Tugas kali ini. Kau selesaikan dengan baik. Tentu saja. Lihat dong. Ini anak siapa? Hahaha. Halo. Bibi Sari. Nona. Saya sudah ikuti perintah Nona. Di rumah sebarkan kabar kakek buat surat wasiat. Wariskan semua hartanya. Ke Nona. Nona kedua Nabila dan Nyonya. Langsung gelisah. 2 hari ini, selalu coba campuri makanan kakek. Tapi saya cegah. Ternyata benar. Mereka tak sabar mau bertindak. Kau lakukan dengan baik. Tapi akhir-akhir ini, urusan makan tidur kakek. Harus kau perhatikan. Semua yang melalui tanganmu. Harus kau awasi. Tenang saja. Tidak boleh. Aku harus cepat cari cara. Kondisi kakek sekarang sangat berbahaya. Ada apa? Wajahmu muram sekali. Tidak apa-apa. Nadia Pratama. Kau tak bisa bohongi aku. Apa ada masalah di keluarga Pratama? Kakekmu? Bawa ke sini. Apa? Bawa kakek ke keluarga Saputra. Tinggal bersama kita. Keluarga Saputra besar, ramai, dan aman. Iya, betul. Nadia. Ayo pindah ke sini. Setelah urusanku selesai, kakek akan kubawa ke sini. Dilindungi di sini. Itu hanya sementara. Yang kuinginkan adalah mereka tak bisa lagi menyakiti orang. Kakek sering batuk akhir-akhir ini. Ini teh khusus yang kusiapkan untuk kakek. Peredam batuk. Ada umbi herbal peredam batuk dan madu di dalamnya. Melegakan paru dan meredakan batuk. Nabila. Akhir-akhir ini kamu sering menemaniku. Dulu, aku tak mengerti. Sering buat kakek marah. Kakak benar. Aku harus dewasa. Kakek minum selagi hangat. Kalau sudah dingin, khasiatnya hilang. Apa kakek masih marah sama aku? Aha. Tidak. Kamu cucu kandungku. Masa aku marah sama kamu? Nanti saja diminumnya. Masih terlalu panas. Ayah. Nabila beberapa hari ini untuk buatkan teh ini. Cari banyak resep makanan herbal. Oh ya. Tulang-tulang tua ini masih merepotkan kalian. Ayah. Ini tulusan hati anak. Terimalah. Kita satu keluarga. Nabila. Kakekmu tak suka pahit. Ambil lagi madu. Ayah.
Tunggu. Tuan. Tunggu. Bibi Sari, kau mau apa? Tuan. Nona sulung Nadia baru menelepon. Katanya ada rapat darurat di perusahaan. Harus hadir juga. Rapat video sudah siap. Tinggal menunggu Tuan di ruang kerja. Telepon dari Nadia. Urusan perusahaan. Jangan ditunda. Ayo kita pergi. Kakek. Minumlah selagi masih hangat. Kalau sudah dingin, Kalau sudah dingin, buang saja. hampir saja. Hampir saja. Sialan si Bibi Sari itu. Sekarang bukan waktunya marah. Kita harus segera menyingkirkan Bibi Sari dulu. Baru bisa menghabisi kakek. Menghabisi. Dia kan ayahku. Bagaimana kalau kita coba bujuk ayah lagi untuk mengubah surat wasiatnya? Beri kita sedikit bagian. Membujuk? Ayah? Sadarlah. Di mata kakek, hanya ada Nadia Pratama. Bertahun-tahun ini, kamu punya kekuasaan apa di grup? Keuangan, SDM, proyek. Mana yang bukan Nadia Pratama yang pegang kendali? Kamu cuma wakil direktur, hanya namanya saja, tanpa kuasa. Suamiku, kita sudah tak punya jalan mundur. Hari ini Bibi Sari sudah curiga. Nadia Pratama pasti akan segera tahu. Kalau dia sampai melindungi kakek dengan ketat. Keluarga kita tinggal menunggu diusir. Tapi ini meracuni. Membunuh ayah sendiri. Ayah, ini bukan membunuh ayah. Ini mengambil kembali milik kita. Kakek hanya melihat Nadia. Di matanya, ayah bukan anaknya. Hanya jika dia mati. Kita bisa ubah surat wasiat. Dan serang Nadia. Tanpa dia siap. Baik. Aku ikuti kalian. Tuan besar. Beberapa hari ini, burung-burung di kebun selalu berkumpul dan berkicau di pohon akasia Oasis Timur. Ribut sekali. Aku suruh tukang kebun periksa. Katanya ada ular. Melilit di lubang pohon. Siap menyergap burung. Ular sudah masuk rumah. Ya. Ular ini. Warnanya terang. Mungkin sangat berbisa. Burung-burung tak tahu. Selalu kira rumah aman. Tuan besar. Saat Tuan keluar, harus lebih hati-hati. Waspadalah. Bibi Sari. Ikut aku bertahun-tahun. Kau juga belajar berbicara berputar-putar. Langsung saja. Ada masalah apa? Apakah ada yang menyusahkanmu? Nyawa tua ini. Tidak apa. Hanya takut ada yang berniat jahat. Mengincar Tuan. Tuan besar. Beberapa hari ini, aku ingin izin pulang kampung. Suamiku meninggal. Anak-anak di rumah. Berkelahi berebut warisan. Saling serang. Pulanglah. Istirahat beberapa hari juga baik. Nona Dua Nabila. Nyonya. Ada urusan mendadak di kampung. Ingin izin beberapa hari. Pulang menengok. Bibi Sari ada urusan keluarga. Wajar, wajar. Silakan. Istirahatlah beberapa hari. Benar. Kau sudah bekerja keras. Cepat pergi, cepat pulang ya. Hah? Kesempatan datang. Ini. Kudapat dari jaringan gelap. Tak berwarna dan tak berbau. Campurkan ke sup dan diminum. Langsung keracunan. Gejalanya mirip serangan jantung parah. Tak akan terdeteksi. Bagus. Setelah kakek minum. Iya. Katakan dia kena serangan jantung. Lalu. Taruh surat wasiat palsu. Di ruang kerja. Setelah Nadia datang. Semuanya terlambat.
Batu kakek. Belum sembuh total. Jadi kubuatkan. Sup pir dan umbi herbal. Melegakan paru-paru. Cobalah. Bibi Sari mana? Biasanya, urusan ini ditanganinya. Bukankah Bibi Sari pulang kampung? Ayah, setidaknya cicipilah. Ini niat baik Nabila. Dia sibuk sepanjang sore. Kakek. Cicipilah dong. Aku tahu. Dulu aku tak mengerti. Membuat kakek kecewa. Kedepannya. Aku akan berbakti. Jangan minum. Kakek. Jangan minum. Kakek. Racun, jangan minum. Jangan minum. Apa? Nadia, kau gila? Kenapa kau menjebakku? Ini untuk kakek, yang kubuat dengan susah payah. Kakek. Jangan percaya dia. Mana mungkin aku berbuat seperti itu padamu. Dia yang menghasut. Kurang ajar. Bisa-bisanya kau fitnah adikmu. Cepat berikan sup itu. Anja, buru-buru mau apa? Beracun atau tidak? Cek saja langsung ketahuan. Atau jangan-jangan kalian merasa bersalah? Bibi Sari. Bibi Sari. Bukankah kamu sudah pulang kampung? Nona sulung Nadia menyuruhku pasang kamera tersembunyi mini di dapur. Silakan lihat. Palsu. Videonya hasil editan. Nadia Pratama dia yang menjebakku. Bukan. Itu bukan. Itu bumbu. Bumbu untuk makanan herbal. Bahan-bahannya. Kau anggap aku bodoh. Bibi Sari. Pergi ke dapur. Cari bungkusan bahan itu. Bawa untuk diperiksa. Kalian berdua wanita jahat. Keluarga Pratama. Dosa apa yang telah diperbuat sampai membesarkan dua orang berpihak ke orang luar. Ular berbisa yang tega celakai orang tua sendiri. Ayah, kumohon, ampuni mereka. Mereka hanya sesaat kalut dan tergoda setan. Mereka cuma karena ayah mau berikan semua warisan ke Nadia. Jadi, hati mereka tak seimbang sampai salah jalan. Ayah. Minggir. Warisan? Ku beritahu. Aku tak pernah membuat surat wasiat. Bertahun-tahun ini. Bukannya aku tak memberi kesempatan. Kamu sendiri yang tak becus. Berkali-kali. Kau gagalkan proyek. Buat perusahaan defisit. Masih bawa ibu dan anak ini. Bersenang-senang. Berfoya-foya tanpa batas. Kalau sungguh kuserahkan keluarga Pratama padamu. Keluarga Pratama. Sudah lama kau bangkrutkan. Kau pilih kasih. Dari kecil sampai besar, hanya Nadia yang kau lihat. Dia selalu yang terbaik. Selalu yang paling baik. Lalu kami? Kami ini apa? Ini tak adil. Tak adil. Kalianlah yang bunuh ibunya. Kalianlah yang rampas ayahnya. Kalian juga yang rampas separuh hidupnya yang seharusnya tenang dan bahagia. Peracunan kalian pada bertahun lalu. Kau kira aku tak tahu? Kubiarkan kalian di keluarga Pratama. Hidup bergelimang kemewahan. Tak pernah kekurangan. Belum cukupkah? Yang ku beri hati kalian dilubangi oleh keserakahan. Lubang tak terisi. Tak pernah puas. Kau berani teriak tak adil. Siapa yang akan teriak ketidakadilan untuk Nadia? Siapa yang kembalikan semua yang hilang darinya? Kakek, jangan emosi.
Jaga kesehatan, kakek. Nadia. Nadia. Ayah salah. Ayah benar-benar sadar salah. Maafkan ayah. Aku benar-benar sadar salah. Dan aku adalah ayah kandungmu. Lepaskan kami. Kita kan satu keluarga. Ayah. Kau lantas? Saat ibu sulit melahirkan dan pendarahan hebat, di meja operasi, nyaris meninggal. Kau di mana? Kau malah tidur. Ibu depresi pasca melahirkan. Tiap malam tak bisa tidur. Memelukku dan menangis. Kau di mana? Kau diam saja saat dia kirim foto kalian ke ibu untuk menantang. Ibu putus asa. Dari atap gedung, melompat bunuh diri. Kau di mana lagi? Kau dan mereka. Liburan di luar negeri. Saat aku 6 tahun. Mereka racuni susuku. Dilarikan ke rumah sakit cuci lambung. Kau di mana lagi? Kau cuma lihat di samping. Kalianlah satu keluarga. Semua biadab. Tak punya hati. 27 tahun ini. Pernahkah kau beri aku sedikit kasih ayah? Tidak. Jika mereka si pembunuh, maka kau, Surya Pratama, adalah kaki tangan mereka yang serahkan pisau, awasi keadaan, bahkan bersihkan darah. Aku tak berani makan di rumah. Aku tak berani minum seteguk. Aku kena anoreksia. Dan semua ini gara-gara kalian. Sejak aku diselamatkan, hari itu, aku sudah bersumpah pada langit. Tujuan satu-satunya hidupku di dunia ini adalah membuat kalian membayar dengan darah. Untuk hutang darah. Dibayar lunas dengan darah. Sekarang, kalian bahkan tak menyisakan kakek. Jangan salahkan aku. Mengantar kalian ke neraka lebih cepat. Aku sudah melapor ke polisi. Bukti-bukti juga sudah diserahkan ke kepolisian. Bapak Surya Pratama, Ibu Melati Hartono, Nona Nabila Pratama. Kalian diduga terlibat percobaan pembunuhan berencana, racunan, pemalsuan dokumen, dan berbagai kejahatan lainnya. Silakan ikut kami untuk membantu penyelidikan. Tidak. Aku tidak mau pergi. Kalian semua bersekongkol. Ini semua jebakan Nadia Pratama. Amparan ini untuk ibuku yang telah tiada. Dan untuk diriku, di kehidupan sebelumnya yang kau bunuh. Gila. Apa yang kau bicarakan? Dia gila. Anakku. Ayah salah. Ayah minta maaf padamu. Terlambat. Jika kesalahan dalam hidup bisa dihapus hanya dengan kata maaf, maka di dunia ini tak akan ada begitu banyak kebencian dan luka yang tak pernah bisa sembuh. Kakek. Bagaimana keadaan kakek? Kakek baik-baik saja. Ada yang tidak nyaman. Cepat, aku antar kakek ke rumah sakit. Nadia. Jangan panik. Kakek baik-baik saja. Bibi Sari. Bawakan barang itu. Sup ini, seandainya kakek meminumnya, tidak akan mati. Racun yang mereka taruh sudah lama. Ku ganti. Dokter Lestari dan tim gawat daruratnya ada di kamar tamu sebelah. Siap siaga. Hari ini kakek bertekad bulat untuk memberi mereka kesempatan terakhir. Tapi tak kusangka. Kakek. Kenapa kakek mau mempertaruhkan nyawa? Bagaimana jika mereka pakai cara lain? Kakek bisa celaka. Nah, kakek berhutang padamu dan ibumu. Hari ini, pengadilan yang tertunda lebih dari 20 tahun ini akhirnya selesai. Tulang tua ini, meski ada risikonya, tapi bisa bebaskanmu
dan mereka dihukum setimpal. Itu sepadan. Sudah, keluarkan air matamu. Semua sudah berlalu. Kakek. Tempat ini penuh kenangan buruk. Bagaimana kalau kakek tinggal bersama kami? Rumah keluarga Saputra luas. Kebetulan, ayah ibu mertuaku ingin main catur dan ngobrol. Kami juga bisa merawat kakek. Baik. Anak baik. Kakek ikut kalian. Pindah ke sana. Rumah tua ini memang perlu dikosongkan. Buang hawa buruknya. Tuan tua. Nona. Aku juga harus pulang. Sudah tua begini. Ingin kembali ke akar. Bigisari. Silakan pulang. Soal uang, tak akan kusia-siakan. Kakek. Coba cicipi yang ini. Rasanya paling ringan. Lalu sup ini. Reza yang masak. Selama 4 jam. Kakek. Sehabis makan. Ayo kita main catur. Aku ini sedang bingung cari lawan yang tangguh. Hahaha. Baik, baik. Ini dia, masakan andalanku, kakek cicipi. Tak kusangka. Suami cucuku ternyata koki handal. Ayah, ibu, kakek, aku ada sesuatu mau bilang. Reza punya impian, yaitu jadi koki terkenal, dan buka restoran miliknya sendiri. Bakat dan kecintaannya ada di situ. Anak ini. Tak pernah sekalipun cerita pada kami. Dulu kecil. Dia suka memasak. Kami malah sering bilang, dia tak serius. Ini salah kami sebagai orang tua. Hanya memaksakan beban perusahaan padanya. Lalu menyalahkannya. Tanpa tanya keinginannya. Ayah, ibu, maafkan kami. Aku tak apa, sudah lama kulupakan, sama sekali tak sedih. Ayah, ibu, jangan berkata begitu, sekarang tahu. Tak pernah terlambat. Kalian percaya, grup Saputra, sementara bisa kukelola, ku yakin. Dengan kepintaran Reza, dia pasti bisa di bidang yang dicintainya, meraih kesuksesan. Dan, pasti tidak akan kalah dari mengelola perusahaan. Bagus, bagus, bagus. Nadia, dengan kata-katamu itu, ayah sangat lega. Serahkan grup Saputra padamu. Tepat sekali. Kami berdua bisa pensiun dini. Nikmati hidup tenang. Betul. Buka restoran. Nah, ibu yang danai. Kita buka yang terbesar. Masakan anakku. Pasti yang paling enak sedunia. Tentu saja. Masakanku memang yang ternak sedunia. Ayah. Ibu. Tenang saja. Aku ke depannya akan berusaha keras, tidak akan main-main lagi. Bagus, bagus, bagus. Ayo, ayo. Kita satu keluarga bersulang. Bersulang. Aku sekali di sini. Tutup mata. Santai. Istirahat yang baik. Kamu. Jangan bergerak. Aku pijitin. Seharian berdiri. Pasti capek ya. Nadia. Aku mau bicara sesuatu. Apa? Nadia. Kita punya anak. Yuk.
Dulu kok nggak sadar. Saat dia nggak marah. Lumayan cantik juga. Kamu ngapain? Aduh. Aduh. Kamu bikin kaget. Lihat nih perjanjian. Basah kuyup. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Maksudmu, Di brankas kantorku. Masih ada 3 salinan dokumen. Besok bisa kusuruh asistenku antar 1 salinan. Nadia. Kamu harus banget simpan kontrak brengsek itu? Memang kenapa? Gimana kalau? Bagaimana kalau kita beneran jadi pasangan? Lupakan kontrak brengsek itu. Lihat. Tuhan tak mengizinkannya. Kontrak itu tak tersimpan. Artinya kita berdua ditakdirkan bersama. Ini takdir. Tidak. Mengapa? Mengapa? Nadia Pratama. Aku mulai suka padamu. Bukan. Bukan cuma suka. Aku cinta padamu. Aku ingin selalu bersamamu. Aku. Kenapa? Lambungmu sakit lagi? Aku ambilkan obat. Tidak. Rasanya bukan sakit lambung. Mungkinkah kamu? Kamu hamil? Sungguh? Nadia. Menantu perempuanku yang baik, kau sungguh pahlawan keluarga Saputra. Mulai hari ini, kau tak perlu lakukan apapun. Ibu yang rawat kau sendiri. Betul, betul. Au, anak ini, siaga 24 jam. Kalau Nadia ada sedikit masalah, kau yang kutuntut. Baik, baik. Akhirnya aku punya cicit. Nadia, tenang saja menunggu persalinan. Urusan perusahaan. Kesampingkan dulu. Setelah bayimu lahir, kakek yang jaga pribadi. Aku hamil. Aku akan jadi ibu. Akankah aku seperti ibuku, ditinggalkan? Berjuang dalam keputusasaan, bahkan anak sendiri pun tak bisa kulindungi? Tidak. Aku tak boleh ulangi kesalahan itu. Aku agak tak enak badan. Pulang istirahat dulu. Makan sedikit saja. Demi kau dan bayimu. Nadia. Apakah dia sama sekali tak suka padaku? Akhir-akhir ini dia berubah aneh. Apa seperti yang tertulis di kontrak? Menikah denganku. Hanya untuk punya anak. Anak. Kamu salah. Bukan Nadia yang ingin anak. Tapi aku. Dulu aku yang mengancam bunuh diri, memaksanya menikah dan punya anak. Nadia ini. Sejak kecil tak punya ibu. Ayahnya. Juga brengsek tak tahu diri. Walau aku sayang dia. Bahwa dia tinggal bersamaku, ajar dia berbagai hal. Tapi aku tahu. Pintu di hatinya. Selalu terkunci rapat. Sekarang ini. Aku terus berpikir. Pada akhirnya, aku akan tua. Akan pergi. Jika aku pergi. Maka di dunia ini. Dia tak punya keluarga terikat hubungan darah. Aku harus buat dia punya ikatan. Punya harapan baru. Dengan begitu, walau aku pergi. Dia mungkin bisa andalkan. Ikatan kecil ini. Perlahan-lahan keluar dari bayang-bayang kelam masa lalu dan melangkah maju. Jadi, dia baru terburu-buru, menikah dan punya anak denganku. Sekarang aku pikir. Kakek ini yang salah. Kalau bukan karena aku memaksanya dulu. Dia tak akan buru-buru. Menikah dengan Arga Wijaya. Aku ingin beri dia kebahagiaan. Tapi malah hampir.
mendorongnya ke dalam kobaran api. Nadia mencintaimu. Saat bersamamu, dia selalu tersenyum bahagia. Sekarang dia menghindarimu. Bukan karena membencimu, tapi dia sendiri terjebak di masa lalu. Tapi jalan hidup masih panjang. Dia tak bisa terus-menerus terjebak dalam penderitaan. Reza, kau anak baik. Kakek menitipkan Nadia dan si kecil di kandungannya yang menjadi perhatiannya. Padamu, bawalah dia melangkah ke depan. Bisa. Kakek. Tenang saja. Aku tahu harus bagaimana. Waktu kecil, kupikir mencintai seseorang adalah mengajaknya ke pesta paling seru, memberi hadiah termahal, lalu bertemu denganmu. Baru kusadari. Mencintai seseorang adalah peduli. Peduli lambungnya tak sehat. Peduli dia tak makan teratur. Peduli meski dalam mimpi, alisnya tetap berkerut. Peduli dia menanggung segalanya sendiri. Kini, tambah lagi kekaguman. Kukagumi dia bertahan, menanggung beratnya hamil sendirian. Kukagumi meski sangat takut. Dia tetap berani memilih, mempertahankan bayi ini. Reza Saputra. Aku takut. Takut terlalu bergantung pada kebaikanmu. Takut bergantung padamu. Aku takut suatu hari. Nadia Pratama. Ingatlah ini. Aku bukan ayahmu, kau pun bukan ibumu. Kita adalah Reza Saputra dan Nadia Pratama. Masa lalumu tak bisa kusertai. Lukamu tak bisa sembuh seketika. Tapi akan kugunakan setiap hari sisa hidupku untuk mengenalimu perlahan-lahan. Mari kita maju, jangan menoleh ke belakang. Nona Nadia Pratama. Apakah kau bersedia menikahi Tuan Reza Saputra? Baik di masa lancar atau sulit, kaya atau miskin, bahagia atau sedih, sehat atau sakit. Apakah kau bersedia mencintainya, menerimanya, menghargainya, sampai maut? Memisahkan kalian? Aku bersedia.